Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Restu Febriana dan di video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk teman-teman yang mengalami kesulitan atau mengalami kendala pada saat proses recording ya. Dan tentunya permasalahan yang biasanya muncul pada saat proses recording atau rekam suara, munculnya suara noise yang mengganggu. Oke, jadi di video ini saya akan menjelaskan cara untuk menghilangkan suara noise yang ditimbulkan pada saat proses perekaman. Oke, kita buka di bagian sound ya, sound recording atau sound device. Jadi kita masuk terlebih dahulu ke bagian ini ya. Dan biasanya untuk di komputer ataupun laptop itu biasanya ada icon yang bergambar speaker ya. Nah, seperti ini. Atau di bagian menu speaker, klik kanan, pilih bagian recording device ya. Pilih bagian recording device. Dan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini di bagian sound kita pilih microphone, klik 2 kali. Kemudian akan muncul menu microphone property. Nah, ini di bagian general ini ada beberapa menu ataupun informasi, dan ini yang saya gunakan adalah Realtek High Definition Audio dari Realtek ya. Jadi ini tergantung perangkat controller yang teman-teman gunakan ya. Pastinya akan berbeda untuk setiap komputer maupun laptop. Kemudian di jack information, nah di sini mic yang saya gunakan itu dicolokkan ke front panel bagian depan ya. Ini ada tulisannya front panel 3,5 mm jack. Itu kan di bagian front panel komputer ataupun laptop biasanya ada 2 port ya, 2 jack yang berwarna pink seperti ini untuk mic, dan yang berwarna hijau untuk headset ataupun speaker ya, seperti itu. Untuk di bagian ini ya, di bagian general tidak ada yang kita ubah. Kemudian masuk ke bagian tab listen. Nah, untuk di bagian tab listen biasanya saya langsung mencentang bagian listen to this device ya, listen to this device. Nah, jadi kalau misalkan kita centang bagian listen to device, maka setiap yang kita ucapkan di mic itu akan langsung muncul suaranya melalui speaker ya. Itu jadi akan terdengar gitu oleh kita sendiri ya. Kalau misalkan kita hilangkan centang ini, maka setiap kita mengucapkan melalui mic itu tidak akan langsung terdengar hasilnya gitu. Jadi biasanya saya centang, kemudian di bagian playback through this device ini saya langsung memilih bagian speaker Realtek High Definition Audio ya. Kemudian untuk bagian power manajemennya ini dibiarkan di sini saja ya, tidak saya ubah. Kemudian di bagian tab label, nah untuk di bagian tab label untuk mikrofon, nah di bagian mikrofonnya saya setting ke 100 agar nantinya volume yang dihasilkan oleh mic itu menjadi maksimal ya. Kemudian di bagian microphone boost ini microphone boost itu semacam volume ya, menjadi lebih tinggi lagi hasil dari perekaman kita. Tetapi semakin besar kita mengatur microphone boost, tentunya akan muncul suara noise yang berlebihan. Dan di sini biasanya saya mengatur di plus 10 desibel ya. Kalau misalkan microphone boostnya ini kita nolkan, maka nantinya hasilnya akan kurang maksimal. Nah, dan jika kita atur terlalu tinggi maka akan muncul suara noise yang berlebihan. Maka saya mengatur di bagian plus 10 desibel. Oke, seperti itu. Selanjutnya di bagian increment. Nah, untuk di bagian increment ini saya langsung mencentang disable all sound effect ya. Jadi semua efek saya disable, saya nonaktifkan ya. Jadi tidak ada menu yang saya aktifkan. Nah, kalau untuk seperti ini
juga bisa. Jadi kita centang bagian noise suppression, kemudian beam forming, dan acoustic echo cancelling juga boleh kita atur. Tapi biasanya saya mencentang langsung di bagian decibel all sound effect gitu. Itu saja. Untuk di bagian microphone property kita anggap sudah selesai pengaturannya dari mulai listen dan level. Jadi hanya ada 3 tab yang biasa saya atur ya, bagian listennya, bagian level mikrofon, dan mikrofon boost, dan juga incrementnya. Oke, setelah itu kita klik OK, di bagian sound juga. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masuk di bagian OBS Studio-nya, dan ini yang barnya ya, bar soundnya naik turun. Itu berarti menandakan bahwa suara yang kita ucapkan sudah terekam oleh OBS Studio ya, sudah terdeteksi. Dan perlu diingat bahwa sound bar ini jika mencapai ke warna yang merah nih, ini kan ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Jadi kalau misalkan menyentuh warna merah, maka hasil suara rekaman akan menjadi pecah gitu. Jadi silahkan diatur untuk bagian audio mixernya di soundbarnya disimpan ataupun diatur di angka 9 desibel ya. Di sini ada tulisannya 9 desibel. Untuk cara mengaturnya kita bisa klik bagian ini ya, klik bagian kiri ini, kemudian di Advanced Audio Property. Nah, untuk di bagian ini audio input capture-nya kita atur menjadi angka 9. Nah, itu saja untuk di bagian Advanced Audio Property. Jadi untuk volume ini nilainya, untuk nilai desibel ini semakin besar, maka hasil suara rekamannya akan semakin besar. Tetapi tentunya kalau misalkan terlalu besar, maka akan muncul suara noise yang bisa saja mengganggu ke dalam kualitas hasil rekaman yang kita rekam ya. Jadi silahkan di setting di 9 ataupun di 11, itu biasanya saya menggunakan 2 angka itu, antara 9 ataupun 11. Oke, jika sudah close. Dan ini ya untuk bagian audio mixer, ini kan audio input capture ya. Jadi di bagian source-nya kita klik plus, kemudian pilih audio input capture. Nah, nantinya akan muncul kan seperti ini. Jadi untuk video tutorial yang tidak membutuhkan suara yang ada di dalam sistem Windows, itu saya hanya mengaktifkan bagian audio input capture ya. Nah, untuk bagian desktop audio nih, di bawah kan ada desktop audio. Nah, biasanya kalau misalkan saya merekam sebuah game ya, tentunya game kan ada soundnya yang dihasilkan. Nah, jika statusnya merah seperti ini, maka nantinya suara gamenya tidak akan terekam. Jadi kalau misalkan teman-teman merekam permainan ya, permainan yang ada di komputer, itu silahkan diaktifkan. Klik, nah nanti akan naik ya bar soundnya seperti ini. Tapi jika kita hanya mengandalkan suara rekaman dari mic kita, jadi kita cukup saja mengaktifkan di bagian audio input capture ini ya. Itu kemudian untuk langkah yang terakhir, ini adalah langkah yang penting untuk bisa menghilangkan suara noise ataupun meminimalisir hasil noise yang nantinya akan muncul pada saat proses perekaman gitu ya. Dan tentunya setiap yang kita rekam biasanya akan muncul suara noise yang tentunya bisa mengganggu dari kualitas suara yang kita buat. Nah, untuk itu kita harus mengatur terlebih dahulu di bagian filter. Jadi di aplikasi OBS ini ada filter. Caranya klik bagian gear ini ya, klik setting, kemudian pilih bagian filter. Nah, di bagian filter kita cukup memasukkan satu saja di bagian audio filter ini. Silakan klik plus, kemudian pilih bagian noise suppression ya. Ini noise suppression. Nah, untuk bagian ininya, bagian metodenya, pilih bagian higher quality. Nah, sudah itu close ya. Nah, jadi dengan adanya audio filter noise suppression itu bisa membantu untuk memperbaiki ataupun menjaga kualitas dari hasil rekaman yang kita buat. Dan tentunya dengan kita mengatur audio filter adanya noise suppression, maka suara noise
yang dihasilkan pada saat proses perekaman akan menjadi lebih kecil ya. Setidaknya bisa meminimalisir hasil noise ya yang dibuat pada saat proses perekaman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.